Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marcella, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Nasional Pasin Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban yang ada di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban juga bisa dikatakan sebagai kemajuan. Di sini saya akan menjelaskan peradaban dunia yang mempengaruhi kehidupan di Indonesia, antara lain 1. Peradaban Yunani, 2. Peradaban Romawi kuno, 3. Peradaban Mesir atau lembah Sungai Nil, 4. Peradaban Sungai Mekong, 5. Peradaban Cina atau lembah Sungai Kuning, 6. Peradaban lembah Sungai Gangga, 7. Peradaban lembah Sungai Indus, dan 8. Peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia. Langsung saja, 1. Peradaban Yunani. Peradaban ini dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad 8-6 sebelum Masehi, lalu berakhir pada zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal yang mencapai puncaknya pada periode Yunani Klasik. Indonesia juga menganut paham demokrasi yang dipengaruhi oleh negara-negara polis seperti Athena yang juga menganut paham yang sama pada masanya. Peristiwa tukar cincin saat pernikahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh peradaban Yunani. 2. Peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno berlangsung semenjak tahun 753 sebelum Masehi hingga 476 Masehi dengan keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Perayaan Tahun Baru yang di Romawi merupakan upacara penyembahan terhadap Dewa Janus. Dalam mitologi Romawi, Dewa Janus digambarkan sebagai dewa yang memiliki dua wajah dan menghadap ke dua arah yang berbeda. Yang satu menghadap ke masa silam dan yang satu lagi menghadap ke masa depan. Indonesia menerapkan hari libur yang jatuh setiap hari Minggu yang ternyata dalam masyarakat Romawi digunakan sebagai hari penyembahan Dewa Matahari. 3. Peradaban Mesir atau lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil. Tulisan Latin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengaruh peradaban Mesir oleh bangsa Romawi. Indonesia juga memperoleh ajaran Islam dari Mesir, yang diketahui dari tulisan Ibnu Battuta yang menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai bermahjab Syafi'i di Mekah dan memperoleh gelar Al-Malik. Pembangunan Candi Borobudur terinspirasi dari pembangunan piramida di Mesir. 4. Peradaban lembah Sungai Mekong. Penduduk aliran Sungai Mekong yaitu penduduk ras Papua Mongoloid, Australoid, dan Melanosoid yang bercampur sehingga melahirkan penduduk Melayu dengan kulit sawo matang merupakan sumber peradaban Bacon Wabin. Kebudayaan pada peradaban tersebut sangat mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia. Contohnya, sejak zaman Mesolitikum adanya kapak Sumatera pada ras Papua Melanosoid. Zaman Neolitikum dengan adanya persebaran kapak persegi oleh ras Melayu Austronesia dan persebaran kapak lonjong oleh ras Papua Melanosoid. 5. Peradaban Cina atau lembah Sungai Kuning. Peradaban lembah Sungai Kuning atau Huanghe merupakan peradaban salah satu tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Peradaban lembah Sungai Kuning diperkirakan sudah sekitar 4000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut terdiri atas sejarah dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 abad. Dalam perkembangannya, peradaban Cina ditandai dengan berdirinya beberapa dinasti, yaitu dinasti Xia, Shang, Chuo, Qin, Han, Sui, Tang, Sung, Mongol, Ming, dan dinasti Manchu. Ekspedisi maritim yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming yang membawa ajaran Islam dalam ekspedisinya di Pulau Jawa dan Sumatera merupakan pengaruh peradaban Cina yang ada di Indonesia. 6. Peradaban lembah Sungai Gangga. Peradaban lembah Sungai Gangga dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama yang dianut oleh bangsa Arya yang mendukung peradaban satu ini. Beberapa masyarakat Indonesia yang menganut agama ini pasti mengenal sistem kasta dan menganut Trimurti atau tiga dewa dan menjadikan kitab Weda sebagai kitab sucinya. Beberapa hal yang dipengaruhi oleh peradaban ini adalah bangunan Masjid Demak, pembakaran dupa, kepercayaan terhadap jimat, cerita pewayangan Mahabharata, dan masih banyak lagi. 7. Peradaban lembah Sungai Indus.
Peradaban lembah Sungai Indus berkisar sekitar tahun 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban yang berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Penduduk asli di masa peradaban ini adalah bangsa Dravida yang juga meninggalkan beberapa benda-benda bersejarah seperti tembikar, artefak, periuk, perhiasan dari logam hingga peralatan makan. Pengaruh peradaban ini pada peradaban masyarakat Indonesia antara lain upacara adat yang menggunakan menyan, sesaji, perhitungan hari upacara kematian, dan penggunaan bahasa Sanskerta. Selain itu, adanya penggunaan batu nisan dengan ornamen India pada makam raja-raja Islam. 8. Peradaban lembah sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia. Bangsa Sumeria membangun peradaban Mesopotamia kurang lebih pada tahun 4000 sebelum Masehi. Irak merupakan wilayah peradaban Mesopotamia kuno. Peradaban Mesopotamia juga merupakan salah satu peradaban tertua di dunia, terletak di wilayah perlembahan antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Peradaban ini mampu mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia seperti kepercayaan akan angka keberuntungan atau angka kesialan, upacara dalam agama Kristen seperti proses pembaptisan seseorang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.